Selamat malam, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang beranggotakan saya sendiri Lincai Pranata, teman saya Desi Apridayanti dengan Dedi Heriadi. Materi tentang menganalisis pasar konsumen, mengidentifikasi segmen target pasar. Selanjutnya ada definisi. Analisis pasar konsumen adalah proses penting dalam dunia bisnis yang bertujuan untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen. Hal ini merupakan langkah kunci dalam merancang strategi pemasaran yang efektif, mengidentifikasi peluang bisnis, dan mengambil keputusan yang didasarkan pada data yang akurat. Yang kedua, analisis pasar konsumen membantu perusahaan untuk mengoptimalkan upaya pemasaran, memberikan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen. Selanjutnya, di sini ada tahapan analisis pasar konsumen. Yang pertama ada kumpulan data, yang kedua analisis perilaku konsumen, yang ketiga segmentasi pasar, dan yang keempat pengembangan strategi pemasaran yang sesuai. Selanjutnya ada manfaat analisis pasar. Yang pertama, mengidentifikasi peluang. Analisis pasar konsumen membantu bisnis dalam mengidentifikasi peluang pasar yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua, perancangan produk dan strategi pemasaran. Dengan menganalisis pasar konsumen, bisnis dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang ketiga, mendapatkan konsumen. Melalui analisis pasar konsumen, bisnis dapat mengetahui Yang ketiga, mendapatkan konsumen. Melalui analisis konsumen, bisnis dapat mengetahui siapa saja yang akan tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, memahami tren dan pesaing. Analisis pasar konsumen membantu dalam memahami tren pasar dan persaingan serta memberikan pemahaman tentang kondisi pasar dan kompetitor. Yang kelima, meningkatkan omset dan mengurangi risiko. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pasar konsumen, bisnis dapat meningkatkan omset dan mengurangi risiko kegagalan produk. Selanjutnya ada segmen target pasar. Pengertian segmentasi merupakan proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan aspek-aspek geografis, demografis, psikografis, dan tingkah laku dengan memenuhi syarat-syarat segmentasi agar bermanfaat dan menjadi lebih efektif. Segmentasi pasar merupakan strategi yang sangat penting dalam mengembangkan program pemasaran. Yang kedua, dengan segmentasi pasar, diharapkan usaha-usaha pemasaran dilakukan dapat mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar menjadi grup-grup pembeli dengan keinginan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda-beda. Di sini ada menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tijiptono dan Chandra, pengertian segmentasi pasar adalah segmentasi pasar dapat diartikan sebagai proses mengelompokkan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, dan respon terhadap program pemasaran spesifik. Yang kedua, menurut Coulter,
Segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar menjadi grup-grup pembeli dengan keinginan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda-beda. Selanjutnya, ada tujuan utama dilakukannya segmentasi pasar, targeting, dan positioning adalah untuk menempatkan suatu produk ataupun merek di dalam benak konsumen sehingga produk atau merek tersebut memiliki keistimewaan atau keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sebuah produk dipilih oleh konsumen karena keunikan ataupun perbedaan produknya. Selanjutnya ada pembagian pasar menurut Coulter. Yang pertama, geografis. Segmentasi geografis adalah membagi keseluruhan pasar menjadi kelompok homogenius berdasarkan lokasi. Yang kedua, demografis. Segmentasi pasar berdasarkan demografis dapat dibagi menjadi usia, kebutuhan dan keinginan konsumen berubah seiring usia. Yang kedua, jenis kelamin. Membagi pasar sesuai jenis kelamin. Pendapatan membagi pasar sesuai pendapatan kelompok yang berbeda-beda. Psikografis. Pada segmentasi ini, pembeli dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pertama, status sosial, misalnya pemimpin masyarakat, pendidikan, golongan elit, golongan menengah, golongan rendah. Yang kedua, ada gaya hidup, misalnya modern, tradisional, kuno, boros, hemat, mewah, dan sebagainya. Kepribadian, misalnya penggemar, pecandu, atau perhati suatu produk. Yang selanjutnya ada tingkah laku. Segmentasi tingkah laku mengelompokkan pembelian berdasarkan pada pengetahuan sikap, penggunaan, atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.